Ini maksimal sampai jam 5 nih, bukan at least ya. Nah, jadi ini buat konsepnya dikit. Di sini tuh NX, ini berarti ada 5 yang harus kalian tahu. Pertama, export import. Yang kedua, NX, yang berarti pengurangan dari export import. Nah, yang ketiga itu trade balance. Di sini tahun lalu ada pertanyaan gitu, trade balance itu apa namanya, identity-nya. Nah, identity-nya itu NX sama dengan 0. Nah, terus surplus ya berarti NX lebih dari 0, defisit NX kurang dari 0. Nah, terus yang di sini yang penting, yang influence, yang memengaruhi NX, perubahan NX itu ada 6. Yang pertama, taste of consumers, ini berarti kayak apa sih ketertarikan? Gimana? Apa sih taste? Ya, lebih ke konsumsi ya, lebih ke konsumsi dari konsumennya. Terus harga barangnya, habis itu exchange rate-nya, habis itu pendapatannya, terus ada cost of transporting sama government policies. Nah, masing-masingnya itu ada 2 yang memengaruhi, ada home dan ada abroad. Jadi price of goods dari luar negeri itu juga bisa memengaruhi NX di Indonesia. Itu. Contoh yang pertama ini tentang taste of consumers. Jadi misalkan taste of consumers ini, konsumen Indonesia itu memutuskan untuk lebih bersikap mencintai produk dalam negeri karena adanya kampanye cintailah produk-produk Indonesia. Nah, berarti di sini konsumsi barang dari luar negeri itu bakal menurun karena orang Indonesia bakal membeli lebih banyak barang domestik. Jadi dia nggak konsumsi barang impor karena dia mau cintai produk Indonesia. Nah, kalau gitu berarti impornya bakal menurun karena konsumsi barangnya dari luar negeri itu turun. Jadi kalau demand-nya turun ya pasti supply-nya turun kan. Berarti ya impornya bakal turun. Berarti kalau impor turun, berarti NX-nya bakal meningkat. Itu kayak beberapa channelingnya. Terus ini contoh kalau misal dari abroad, dari luar negeri. Misalkan di sini Italia itu mengalami resesi karena ada virus corona. Nah, berarti kalau resesi pendapatnya turun kan dan penganggurannya meningkat. Nah, berarti di sini dia pendapatan dari orang Italia, warga negara Italia itu bakal menurun. Ya kan? Yang berarti daya beli konsumen di Italia itu juga bakal turun. Yang berarti kalau daya beli konsumen di Italia turun, itu secara bersamaan barang ekspor dari Indonesia ke Italia itu juga bakal menurun. Jadi ini anggapannya daya beli konsumen ini memengaruhi secara agregat. Jadi wajar kan kalau ekspor turun di Indonesia. Berarti nanti ekspornya bakal turun, ekspor Indonesia maksudnya, ekspor Indonesia bakal turun, yang berarti NX-nya itu berarti bakal menurun. Nah, contoh ketiga, itu misal ada harga barang yang diproduksi di Italia itu meningkat jauh lebih cepat daripada harga barang yang diproduksi di Indonesia. Dan berarti harga barang Indonesia itu lebih murah kan daripada barang di Italia. Berarti kalau lebih murah, maka barang dari Indonesia itu lebih menarik anggapannya daripada barang di Italia. Yang berarti nanti ekspor ke Italia itu akan meningkat. Dan secara bersamaan impor dari Italia akan menurun. Dari ini, kedua hal ini bakal menyebabkan NX-nya bakal meningkat. Jadi ada beberapa contoh. Karena kalian bisa nyari sendiri, misalnya channelingnya exchange rate gimana, dia bisa memengaruhi si NX atau cost of transporting goods. Gimana cara dia bisa memengaruhi NX. Gitu. Nah, ini PPT zaman dahulu. Udah ganti aja. Ya. Oke. Mana dulu anjir. Gue menghapus animasi itu gimana sih? Yaudah, ini. Nah,
tadi NX, sekarang NCO. Oh ya, kayak biasanya kalau misal ada yang mau nanya, bisa langsung nanya. Nah, NCO ini agak sedikit baru buat kalian. Jadi NCO ini konsepnya adalah rumusnya itu pembelian foreign asset oleh orang domestik dikurangi dengan pembelian domestic asset oleh orang asing. Jadi pengurangan ini itu sama dengan NCO. Nah, NCO di sini itu dipengaruhi oleh dua hal. Jadi foreign aset di sini tuh ada dua maksudnya. Jadi aset yang pertama itu adalah FDI, foreign direct investment. Contohnya kalau misal Kopi Kenangan di Indonesia itu membuka outlet baru di Cina. Nah, itu berarti FDI namanya. Dan bentuk aset yang kedua itu financial asset, yang berarti bentuknya itu portfolio. Nah, ini contohnya itu dalam bentuk saham. Jadi yang satunya itu FDI, jadi dia membuka outlet baru. Outlet baru itu berarti kapital baru di negara lain. Dan kalau portfolio itu kita membeli saham dari perusahaan lain. Jadi orang bisa membeli saham dari McD misalnya. Nah, implikasinya apa? Kalau NCO-nya itu lebih dari 0 atau dia positif, yang berarti di sini orang domestik itu membeli lebih banyak foreign asset daripada orang asing membeli domestic asset. Ya. Jadi di sini kayak dia bisa jadi berkurang. Jadi bisa jadi positif dari penjumlahan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kayak yang tadi, kayak yang di NX. Kalau yang NX tadi ada 6 hal yang mempengaruhi NX itu berubah atau enggak. Nah, kalau di NCO itu ada 4. Nah, kalau di NCO itu ada 4. Yang pertama, real interest rate dari foreign asset. Kalau misal real interest rate-nya itu semakin tinggi, yang berarti dia foreign asset ini maksudnya kan dia adalah semacam saham gitu. Jadi semakin tinggi interest rate dari saham, maka dia akan semakin menarik kan bagi konsumennya. Jadi kalau semakin menarik, maka dia NCO-nya bakal meningkat. Terus juga ini perceived risk. Jadi kalau risk-nya itu semakin rendah, misalkan risk dari saham itu semakin rendah, berarti dia semakin menarik kan untuk konsumen. Berarti dia bakal meningkatkan NCO-nya. Contohnya nih, ini kalau real interest rate dari China's government bonds itu lebih tinggi daripada real interest rate dari Indonesia government bonds. Berarti kalau real interest rate-nya Cina itu lebih tinggi, maka dari Cina ini bonds-nya lebih menarik kan daripada Indonesia. Berarti orang domestik di Indonesia itu bakal membeli bonds di Cina lebih banyak. Nah, kalau kayak gini berarti NCO-nya bakal meningkat. Gitu ya. Jadi ini orang domestik membeli bonds di Cina. Berarti yang pertama ini, pembelian foreign asset itu bakal meningkat kan. Nah, kalau yang pertama ini meningkat, maka NCO-nya bakal jadi positif. Berarti NCO-nya lebih dari 0. Gitu ya. Ini jangan dihafalin, harus ngerti. Nah, terus yang kedua, ini yang penting, equality-nya dari NX dan NCO. Jadi identity-nya itu NCO sama dengan NX. Jadi kalau yang kemarin di sebelumnya OTS, itu ada juga expenditure sama dengan income. Nah, kalau di sini dia NCO sama dengan NX. Nah, bisa gitu. Jadi ini setiap transaksi yang memengaruhi NX itu juga akan memengaruhi NCO dalam jumlah yang sama dan vice versa. Contohnya ini kalau misal Indonesia itu impor minyak dari Arab. Kalau Indonesia impor dari Arab, NX-nya bakal turun kan. Nah, NCO-nya bakal gimana? Secara identity, NCO-nya juga bakal turun. Nah, tapi channelnya kayak gini. Jadi kalau misal Indonesia impor minyak dari Arab Saudi, berarti Indonesia itu bakal membayar dalam bentuk currency. Currency ini uang. Atau domestic asset ke Arab. Domestic asset ini dia bisa dalam bentuk FDI. Dia bisa aja dia memberikan aset kepada si Arab. Ya, misalkan Kopi Kenangan nih, yang tadi.
Jadi kopi kenangan itu dia membelikan salah satu outletnya kepada Arab. Jadi itu masuknya aset di situ. Itu. Jadi bisa bayarnya dalam bentuk currency, bisa juga dalam bentuk aset atau kapital. Nah, berarti di sini secara nggak langsung kedua hal ini, pembayaran dalam bentuk currency dan dalam bentuk aset, itu berarti namanya Arab itu akan mengakuisisi aset dari Indonesia. Nah, kalau dia Arab mengakuisisi aset dari Indonesia, berarti NCO akan turun karena ada aset domestik yang jadi milik orang asing. Ya kan? Jadi aset dari kita itu sekarang diakuisisi oleh Arab. Jadi sekarang NCO-nya bakal turun. Nah, terus yang kedua, misalkan perusahaan X di Indonesia itu mengekspor komputer ke US seharga 20.000. Dan berarti nanti NX-nya itu bakal meningkat. Nah, apa yang terjadi dengan NCO? NCO juga harusnya meningkat sebesar 20.000. Nah, tapi di sini ada 3 kasus. Ini agak sedikit ribet. Jadi gue agak lupa ini. Jadi mari kita baca aja. Jadi misalkan jika perusahaan X itu menggunakan seluruh pendapatannya dari hasil penjualan komputer untuk melakukan FDI di US, berarti dia 20.000 ini dia menggunakan seluruh pendapatan ini 20.000 itu untuk membeli US government bonds atau melakukan FDI di US. Jadi 20.000 ini dia beli US government bonds seharga 20.000 atau dia melakukan FDI di US seharga 20.000. Nah, nanti ini berarti perusahaan X itu secara nggak langsung namanya dia mengakuisisi foreign asset atau dia mengakuisisi US currency. Jadi bentuknya sama ya kayak yang sebelumnya. Ya kan mengakuisisi ya. Dia mengakuisisi. Kalau dia melakukan sesuatu ke negara lain, maka dia itu namanya mengakuisisi aset. Jadi nanti NCO itu bakal naik sebesar peningkatan NX. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, kalau dia kasus yang kedua, itu kalau misal perusahaan X itu menggunakan 20.000-nya yang tadi, itu untuk membeli barang dari US. Jadi misalkan Apple Phone. Berarti di sini kalau dia membeli barang dari US, maka dia membeli impor kan. Berarti impornya bakal naik sebesar ekspor. Jadi nanti terbalance. Jadi nggak ada impact untuk NCO. Nah, jadi yang pertama tadi, NCO bisa aja naik sebesar peningkatan NX. Yang kedua, bisa aja dia nggak ada impact terhadap NCO, meskipun NX-nya tadi naik. Nah, jadi ada dua impact yang berbeda terhadap si NCO-nya. Nah, yang ketiga, kalau misal perusahaan X di sini, dia pergi ke bank di Indonesia dan menukarkan 20.000 untuk rupiahnya. Yang berarti bank di sini dia harus melakukan sesuatu dengan uang tersebut. Dia bisa beli US aset, atau di sini dia NCO naik seperti pada nomor 1, atau dia bisa membeli US goods. Yang berarti dia kayak nomor 2. Yang berarti dia nggak ada impact terhadap NCO. Atau dia menjualnya ke orang Indonesia lain. Ya, intinya dari contoh yang ketiga, itu pada akhirnya NX itu bakal sama dengan NCO. Jadi apapun bentuknya dari apapun perlakuan dari si perusahaan X, itu nanti intinya dia bakal memengaruhi si NCO dalam jumlah yang sama. Jadi kalau NX naiknya 20.000, NCO-nya bakal naik 20.000. Intinya kayak gitu. Ini ada di Manku sih, bisa baca sendiri ya kalau bingung. Gue gak lupa juga. Kak mau nanya. Jadi kan di Manku itu dibilang kalau misalnya dia ngekspor kan, kalau di Manku kan dia ngekspornya ke Jepang gitu kan, terus uangnya kan didapatnya dalam bentuk yen, dia kan ekspor terus dapat uang dalam bentuk yen kan, terus dia nyimpan uangnya kayak di matris gitu katanya, itu termasuk dalam NCO juga ya Kak? Ya, itu termasuk dalam NCO, soalnya tadi dia ekspor atau apa? Jadi dia ekspor sih Kak, ekspor ke Jepang. Ya, kalau dia ekspor ke Jepang berarti dia ngaruhnya ke NX. Jadi bedain ya. Kalau dia namanya ada kata-kata ekspor berarti dia ya udah dia ngaruhnya ke NX. Tapi kalau dia ngaruhnya ke aset itu berarti dia dalam bentuk currency.
FDI atau dia dalam bentuk bonds. Itu berarti dia yang namanya NCO. Jadi ada dua bentuk kalau NCO. Tapi ini kayak cuma disimpan gitu sih Kak, disimpan sendiri gitu uangnya, nggak ditransaksiin. Bener. Jadi dia ekspor tapi uangnya disimpan. Gimana ya? Jadi dia udah dapat duit terus disimpan gitu. Tapi masih dalam bentuk foreign currency. Oh, oke. Itu kayaknya contohnya agak beda deh. Jadi kalau dia ekspor kan, terus dia dapat duit dalam bentuk yen, tapi dia nggak ngapa-ngapain uangnya itu kan maksudnya kasusnya kan. Iya gitu. Nah iya, berarti dia bakal ngaruh NX doang, tapi nggak ngaruh ke NCO. Tapi pada akhirnya nanti ujung-ujungnya asumsinya adalah dia bakal memakai uang itu untuk melakukan FDI atau membeli US bonds atau membeli barang dari US. Intinya ujung-ujungnya kayak gitu nanti. Nantinya which is itu kayak bisa juga dalam long term gitu sih. Jadi bisa aja NX dengan NCO dia dalam long term gitu. Oke. Jadi beda. Kak. Ya. Nah, terus ini buat identity yang tadi. Sebenarnya ini cukup sama kayak konsepnya yang di sebelum UTS. Jadi kalau dalam open economy, yang sebelum UTS kan close economy kan, jadi nggak ada NX-nya. Sekarang open economy. Jadi kita masukin NX di sini. Bentar. Oh iya, sama. Intinya national saving itu sama dengan Y min C min G kan. Masih ingat kan ya? National saving Y min C min G. Dan berarti S itu sama dengan I, ya kan? Saving sama dengan investment. Nah, tapi karena dia itu open economy, yang berarti dia ada NX. Berarti dia ada pertambahan NX di sini. I plus NX. Nah, berarti di sini Y min C min G itu bisa disubstitusi dari S ini. Berarti S sama dengan I plus NX. Nah, karena NX sama dengan NCO, berarti S sama dengan I plus NCO. Berarti saving itu sama dengan domestic investment ditambah net capital outflow, NCO-nya sendiri. Nah, terus ini buat summing up. Kalau misal dia trade deficit atau dia ekspor kurang dari impor, berarti di sini maksudnya NX-nya itu bakal negatif. Terus Y-nya itu bakal kurang dari domestic spending. Jadi pendapatan pemerintah secara keseluruhan itu bakal kurang dari pengeluarannya. Terus yang ketiga, tabungannya itu bakal kurang dari investment. Dan yang keempat, NCO-nya bakal negatif. Ya. Nah, ini kalau misal surplus, itu kebalikannya. Ini perlu dipahami. Ini bakal ada pilihan yang muncul gitu lah. Kalau misal pertanyaan tuh, kalau misal trade deficit, apa ciri-ciri dari trade deficit? Nah, berarti kalian jawab 4 ini. NX kurang dari 0, Y kurang dari domestic spending, S kurang dari I, C kurang dari 0. Gitu. Nah, ini selanjutnya real and nominal exchange rate. Ya, ini ya. Bentar, gue lupa juga. Oke, ini bahas nominal exchange rate dulu ya. Jadi, exchange rate itu kan intinya dia nilai tukar ya. Nah, nilai tukar itu tapi ada nominal sama yang real. Dan itu konsepnya bakal beda banget gitu. Beda banget ya? Ya, beda banget. Jadi kalau NR di sini, dia bentuknya adalah nilai tukar dalam bentuk currency atau mata uang. Jadi currency itu mata uangnya. Jadi di sini unitnya ini bisa diekspresikan ke dalam 2 unit. Jadi unit pertama itu dalam currency asset,
foreign currency per IDR atau rupiah. Contohnya 0,0001 USD per rupiah. Yang kedua, dia bisa diubah ke dalam bentuk IDR per foreign currency, yang berarti dia bakal bentuk 10.000 USD. Jadi dia dikali 10.000. Ini kalau untuk pakai nilai tukarnya US. Ini contoh aja. Nah, dia dipengaruhi oleh pasar. Dan berarti kalau dia nanti apresiasi atau dia menguat, itu bentuknya agak beda. Kalau dia menguat, berarti dia peningkatan nilai tukar dalam negeri itu dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Berarti di sini kalau dia menguat dan dia bentuknya itu rupiah 16.000, dia bakal menguatnya itu maksudnya ke 14.000 kalau dia menurun. Jadi jangan kebalik ya. Ini kayak sebenarnya konsep ekonomi yang dasar banget sih. Ya kalau apresiasi berarti dia ya menguat, kalau rupiahnya menguat, berarti maksudnya dari 16.000 ke 15.000 atau ke 14.000. Ini dia menurun gitu. Dan sebaliknya kalau depresiasi dia justru meningkat 14.000 ke 16.000. Jadi yang kebaliknya. Ya, ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah juga. Kalau revaluasi dia maksudnya itu peningkatan nilai tukar dalam negeri dibandingkan dengan mata uang asing. Kalau devaluasi berarti dia D, penurunan. Nah, ini real exchange rate. Ini yang agak ribet. Jadi ini kalau NR tadi ngomongin soal currency, nah kalau RR atau real itu ngomongin soal barang dan jasanya. Jadi dia ngomongin tentang barang dan jasa, bukan ngomongin tentang currency lagi. Nah, formulanya itu kayak gini. E dikali P di per P star. E itu nominal exchange rate dikali dengan domestic price dibagi dengan foreign price. Jadi dia tetap ada pengaruh dari nominal exchange rate. Tapi dia pengaruhnya lagi itu oleh price. Contoh nih, kalau misal Big Mac itu harganya dia $2,5 in US atau dia sama dengan 400 yen di Jepang. Bentar, ini kita hilangin Jepang ya. Ini hilangin. Ini tulisannya cuma di Mankyo itu Jepang. Tapi gue ganti di Indonesia biar lebih paham ya. Ini nggak usah dilihat 400 ini. Ini yang Big Mac harganya $2,5 di US. Nah terus nominal exchange rate itu sama dengan 14.000 per dolarnya. Nah harga satu Big Mac di US itu $4,5 dan harga satu Big Mac di Indonesia itu $30. Nah terus kalian disuruh ngitung real exchange rate-nya. Berarti kita tinggal masukin masing-masing. Berarti rumusnya tadi E dikali P per P star kan, yaitu nominal exchange rate. Berarti dia di sini kan nominal exchange rate-nya 14.000 per dolar. Tapi E di sini rumusnya adalah foreign currency per unit of domestic currency. Yang berarti kalian harus bagi 1 per 14.000. Yang berarti ya ntar bakal jadi 0,00074. Jadi jangan kebalik ya, buat masukin angkanya di sini. Yaitu adalah foreign currency per unit of domestic currency. Jadi harus bagi. Nah terus dikali dengan 30.000. Dikali dengan domestic price. Ini kita ngitung RR Indonesia. Jadi kalau dia ngomongin domestic price, berarti dia masuknya itu adalah Indonesia. Price dari Indonesia. Berarti dia 30.000. Dibagi dengan foreign price dari US. Jadi $4,5. Berarti RR-nya adalah sama dengan 0,476 of US Big Mac per Indonesia Big Mac. Jadi interpretasi secara singkatnya. Nah, interpretasi lengkapnya adalah kalau dia 0,476 di sini, berarti untuk membeli satu Big Mac di Indonesia, harga US itu harus mengorbankan uangnya yang dapat membeli 0,476 Big Mac di US. Atau lebih gampangnya di sini,
pembelian satu Big Mac di Indonesia itu seharga 0,476 Big Mac di US. Berarti malah Indonesia atau US? Jadi pembeliannya ini dalam bentuk quantity. Jadi kalian beli Big Mac di Indonesia, dapatnya satu. Tapi dapatnya di US, dapatnya cuma setengahnya. Ya berarti ini jelas mahalan yang ada di Big Mac di US kan, daripada di Indonesia. Gitu ya, interpretasinya nanti. Nah, Oh ya. Nah, ini ngomongin tentang law of one price. Ini konsep dasar dari PPP ya. Ya, rip aja. Bentar, gue lupa. Sorry, tapi boleh mute dulu. Ya, thank you. Nah, jadi di sini, jujur ini agak panjang sih, law of one price sama arbitrage ini. Ini konsep dasar dari PPP ya. Ini kalau law of one price itu dia mengatakan bahwa harga suatu aset atau komoditas yang identik itu akan memiliki harga yang sama secara global. Yang juga dia mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Jadi misal, ini contohnya agak salah sih. Ini gua ngasihnya contoh di dalam negeri semua aja. Terusnya nih Jakarta sama misalkan di Singapura gitu, di luar negeri. Ini ngomongin gua, ini dalam negeri semua ya. Maksudnya anggap aja nih di Singapura, ini di luar negeri. Jadi intinya biji kopi di sini dia dianggapnya tuh identik. Jadi setiap biji kopi di setiap negara itu anggapannya sama. Jadi harganya sama per pon, tapi harganya sama. Dia identik, tapi harganya bisa beda. Nah, si law of one price ini yaitu mengatakan bahwa harganya itu harus sama. Intinya kayak gitu. Nah, arbitrage itu adalah dia semacam pelanggaran dari law of one price, atau dia maksudnya di sini pengambilan untung. Jadi kalau dia ada perbedaan harga dari barang yang identik pada pasar yang berbeda, maka dia nanti bakal membuat si biji kopi itu bakal naik, harganya bakal naik di daerah yang lain dan bakal turun di daerah yang lain juga karena ada yang perbedaan harga ini. Nah, logika ini dua hal ini itu bakal disebut yang namanya ntar PPP. Nah, ini PPP itu konsepnya itu kalau di Mankyo itu dia bentuknya dalam Big Mac Index. Karena Big Mac itu anggapannya harga Big Mac di McD, ini Big Mac McD beneran ya, itu hampir sama dari setiap negara. Makanya dia pakai yang namanya istilahnya Big Mac Index gitu. Nah, ini konsepnya satu unit mata uang dari negara tertentu itu harus memiliki nilai real yang sama di semua negara. Ini jangan lupa nilainya itu real ya. Nah, sini berdasarkan pendekatan yang basket of goods. Nah, contohnya di sini 1 USD itu harus dapat membeli jumlah barang yang sama di US dan di Jepang dan vice versa. 1 yen juga harus beli jumlah barang yang sama di US dan di Jepang. Gitu. Nah, perbandingan harganya itu kalau misal hamburger di London itu dijual 2 pound sterling dan di New York itu 4 USD. Nah, ini menunjukkan PPP exchange rate adalah 1 pound sterling itu sama dengan 2 USD Big Mac Index. Ini pakai Big Mac Index. Jadi 1 pound sterling itu sama dengan 2 USD. Jadi perbandingannya barang dan barang, habis itu mata uang dan mata uang. Jadi ini ya PPP itu mata uang ya, bukan barang.
Nah, ini tujuannya, dia untuk membandingkan indikator makroekonomi. Biasanya itu GDP yang dibandingin. Biar dia itu intinya apple to apple. Biar dia, karena GDP di setiap negara itu bisa aja dia berbeda kan, dan pasti emang berbeda hampir di setiap negara itu. Nah, di sini biar membuat itu lebih akurat, maka setiap GDP dari negara itu dibuat nilai realnya agar dia tuh nggak ada biasnya di masing-masingnya. Jadi dikonversi ke dalam satu currency acuan. Misalnya di sini umumnya sih US dollar. Ya misal Indonesia GDP-nya 250 triliun. Nah, itu harus dikonversi dulu ke dalam US dollar. Baru dia dibandingin dengan GDP dari negara-negara lain yang juga dikonversi ke US dollar. Nah, itu baru yang namanya perbandingan antar GDP negara. Itu baru lebih akurat. Gitu, itu konsep dari PPP. Nah, ini contoh ya. Ini memang beli mana? Kok gue nggak bisa sumber? Ini ada sih pasti di cek aja di Google PPP GDP. Jadi ntar bakal muncul itu. Ini kayak misal PPP per nominalnya, tentu dia beda-beda kan di sini. Nah, yang namanya dia indeksnya. Jadi mana ya? Nah, ini misalkan nominalnya di Cina itu dia 14.000. Ya 14.140. Nah, tapi secara PPP dia itu lebih tinggi. Jadi kalau dia dikonversiin ke dalam dolar, maka dia jauh lebih tinggi nih, 27.000. Jadi awalnya nih dia kalau misal dia pakai nominalnya Cina doang, dia itu ranking 2. Ranking satunya US. Tapi kalau udah pakai PPP, udah dikonversiin ke dalam dolar, maka dia jadi ranking 1. Dia lebih tinggi daripada US. Ini PPP-nya pakai US ya. Ini 1.000 kan US. Yang lainnya kayak dia ngikutin gitu. Gitu ya. Ini gunanya PPP. Ini apa? Oke, ini penting banget nih. Oh ya, ini limitation-nya. Jadi meskipun PPP itu dia bentuknya itu adalah bukan dia itu tujuannya untuk menyetarakan dan untuk mengonversi agar nggak ada bias. Tapi dia tetap aja ada limitation-nya. Limitation apa sih ini? Nah, ini exchange rate itu dia nggak selalu mengatakan bahwa $1 itu mempunyai nilai real yang sama di seluruh negara pada setiap waktu. Jadi dengan kata lain, PPP itu susah terjadi di dunia nyata. Kenapa? Karena barang itu tidak mudah diperjualbelikan antar negara. Jadi sebenarnya tadi arbitrage harus dijelasin lebih lanjut sih. Sebenarnya praktik arbitrage yang tadi itu membuat dia tuh punya limit. Yang berarti nanti law of one price-nya nggak berlaku. Nah, law of one price ini yang menjadi fundamental atau dasarnya PPP. Berarti ya ntar PPP jadi nggak berlaku juga. Nah, tapi meskipun dapat diperjualbelikan di sini, dia barang-barangnya itu nggak sepenuhnya perfect substitute satu dengan lainnya. Maksudnya ngomongin soal arbitrage lagi. Nah, yang kedua, dia bukan ukuran yang sempurna untuk menjelaskan teori terkait exchange rate, karena real exchange rate fluctuate over time. Ya, ini dia tetap aja bukan ukuran yang sempurna. Ini kayak GDP bukan ukuran yang sempurna buat nilai kesejahteraan. Ini PP juga sama. Dia bukan ukuran yang sempurna untuk menilai dan menjelaskan teori terkait exchange rate. Nah, rangkumannya ya, NX itu ini NCO, konsep dasarnya. Terus ini identity-nya. Menggunakan NX sama dengan NCO kenapa? Terus habis itu ini ada NR dan RER. Terus ada PPP. Nah, cepat.
Oke, ini ada latihan. Ada yang mau jawab? Nggak mau sih. Terus kalian mau menilai dan mengabsen. Ini kalau ada yang mau jawab bilang ya. Yang nomor 1 kayak 2 kayak ngomong aja. Gue mau nomor 5 misalkan. Kak, ini share screen-nya yang mati ya? Oh iya, udah. Maaf. Kak, gue boleh nyoba nomor 1. Ya, boleh. Nomor Jadi, 1 trade balance C. Nomor 1 trade balance. Oke. Benar ya. Gue sambil buka adsen. Oke, tadi siapa, sorry? Gue nggak lihat. Muhammad Fajri, Kak. Apa jadi ya? Oke. Iya. Oke, 1 C ya. Ini belum. Bentar. Oke, 1 C. Catat dulu. Kak, gue boleh jawab nomor 2 nggak? Iya, boleh. Jadi faktor yang nyebabin trade deficit itu yang tadi disebutin itu ada 4. Yang pertama itu net exportnya itu kurang dari 0. Terus Y-nya itu lebih kecil daripada domestic spending, atau Y-nya itu lebih kecil dari C tambah I tambah G. Terus saving-nya itu lebih kecil dari domestic investment, sama NCO-nya lebih kecil daripada 0. Ya, oke, itu. Oke, thank you, Feli. Ya. Nah, tapi bukan itu jawabannya. Itu ciri-cirinya trade deficit. Ini pertanyaannya lebih ke faktor apa aja yang menyebabkan trade deficit. Misalnya tadi di awal itu income-nya. Ada 6 tuh. Nah. Oh, yang itu ya Kak, yang ada taste of consumer home and abroad, Yes. terus price of good home and abroad, exchange rate sama incomes home and abroad, Yes. cost of transport sama government policy. Oke, thank you Felicia. Nah. Tapi ntar kita bakal bahas lagi ya lebih lanjut soal yang faktor ini. Karena ini ya kan nanyanya faktor apa aja yang menyebabkan trade deficit. Berarti maksudnya income-nya tadi itu dia harus apa? Harus naik atau harus turun biar dia bisa trade deficit. Jadi pertanyaan tuh lebih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Ntar kita bahas lagi. Kak, aku mau jawab nomor yang nomor 4. Oke. Jawabannya yang D, karena kalau misalnya tingkat luar negeri meningkat kan orang-orang jadi pengen beli aset di luar negeri gitu. Ya. Oke, mari kita bahas lagi. Thank you, Rin. Kak, mau jawab pertanyaan 3 boleh nggak, Kak? Ya, boleh. Faktor yang ngaruhin net export, soalnya ada 2, domestik sama luar negeri, jadi kayak masih tergantung gitu. Jadi jawabannya D, Kak. D. Oke. Iya. Terus tadi singkatnya kenapa? Singkatnya karena faktornya iya kan masih bukan pendapatan dalam negeri doang, tapi luar negeri juga dihitung lagi. Oke. Oke, Kak. Oke, thank you.
Oke, kita bahas dulu ya 1, 2, 3. Nah ya benar. Nama lain dari net export itu trade balance. Ini tapi ini apa namanya? Ini ada di Pilgian tahun lalu dan masih ada juga yang jawab balance rate. Jadi jangan kebalik ya. Jadi NX kan berarti X min M kan. Itu sama aja trade balance atau X sama dengan M. Itu konsepnya. Nah, terus yang kedua, ini ada 6. Jadi kalau dia mau trade defisit, maka yang pertama taste of consumers-nya dari home itu menurun. Atau yang dari abroad itu meningkat. Kalau misal yang consumer for home-nya menurun, taste consumer dari home menurun. Misalkan kita nggak lagi mencintai barang dari Indonesia. Jadi nanti konsumsi dari barang Indonesia itu bakal menurun kan. Berarti nanti justru konsumsi buat impornya bakal meningkat. Nanti impornya juga bakal naik. Yang berarti kalau impor naik, maka dia ada namanya trade deficit atau ekspor dari nol. Dan lain-lain sebagainya. Kayak udah gua rangkum gitu sih. Ini kayak bisa contekan kalian Pak. Nah, terus yang nomor 3 juga benar tadi D, karena belum baca. Kalau pendapatan domestik meningkat, apa yang terjadi dengan NX? Pendapatan domestik, ya ini bisa naik dan turun ya. Dan dari relatif pendapatan luar negeri. Karena yang pertama, kalau misal pendapatannya atau PDB-nya itu meningkat, maka daya beli domestiknya akan naikkan. Nah, kalau daya beli domestiknya naik, impor domestik itu juga akan naik. Istilahnya di sini secara agregat itu naik, berarti impornya juga anggapannya naik. Naik, warga negara itu bisa membeli lebih banyak barang daripada yang sebelumnya. Nah, terus yang kedua, kalau PDB foreign-nya itu meningkat, daya beli foreign akan naik. Yang berarti nanti ekspor domestik itu akan naik. Jadi ini tergantung aja. Kalau kondisi di atas itu diiringi dengan pendapatan luar negeri yang meningkat, maka dia bisa aja naik dan bisa aja turun. Tergantung dari dia berapa besar nih kenaikan dari PDB yang dalam negeri dan PDB luar negeri. Yang gitu ya. Nah, ini yang keempat ada di slide selanjutnya. Ada yang mau jawab 5 dan 6? Boleh coba jawab nomor 5 nggak, Kak? Oke. Nomor 5 itu yang tidak mempengaruhi tingkat harga ya, Kak? Kenapa tingkat harga? Karena variabel yang mempengaruhi itu suku bunga aset luar negeri, suku bunga aset domestik, terus risiko ekonomi dan politik yang memegang aset luar negeri sama kebijakan pemerintah. Ya. Tingkat harga ini dia cuma ngaruhin ke NX ya. Oke, thank you. Tadi nomor 3 siapa yang jawab? Gue lupa nyatet, sorry. Emir tadi, Kak. Iya, Emir. Ya. Ada yang mau jawab nomor 6? Mungkin nomor 6 agak susah. Jadi kita langsung aja. Nah, ya nomor 4, tensinya bakal naik. Ini berarti kayak yang di awal tadi dan kayak yang dijelasin Karin tadi. Kalau tingkat bunga di luar negeri naik, berarti interest rate di luar negeri naik, berarti dia di luar negeri itu lebih menarikkan daripada di Indonesia. Berarti investasi domestik itu bakal beralih ke luar. Jadi kalau investasi keluar itu namanya NCO-nya bakal meningkat. Dan nomor 5, ini jawabannya ya benar tadi yang C. Ini tingkat harga. Karena tingkat harga itu cuma mengaruhi si NX. Dia nggak mengaruhi sama sekali ke NCO. Karena NCO ini anggapannya tuh NX kan dia
arus barang dan jasa. NCO itu anggapannya dia arus uang dan modal. Jadi harga itu cuma mengaruhi si MX, flow of goods, bukan flow of money. Beda ya. Ya nggak gue jawab. Jadi gue juga kalau lupa sih jawabannya apa. Ini susah. Ntar gue jawab lagi ya. Kalau misal di depan. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ini kurang 5 menit sih. Kayak lumayan. Oke. Kalian mau absen nggak? Tapi ini lagi dikit sih. Ngeri, gue lagi muter juga. Udah mau jam 5. Oke. Jadi, nggak gue absen ya guys. Jadi oke, thank you semua udah hadir di ASIS kali ini. Kurang lebih mohon maaf, nanti kalau ada yang mau nanya bisa chat gue ya. Dan selamat long weekend semua. Bye. Oke, selamat weekend juga Kak. Thank you, Ya. Kak. Ya, Juga. ya, sama-sama.